Selanjutnya adalah jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif ini adalah jenis penelitian yang dibangun atas dasar filsafat positivisme dengan asumsi bahwa realitas itu bersifat tunggal, stabil, dan bebas. Jadi kalau kualitatif itu berpetualang, maka kuantitatif ini banyak pagarnya dan Anda tidak bisa berpetualang. Intinya nanti ya, tidak, benar, salah, efektif, tidak efektif, efisien, tidak efisien, Anda dipagari itu. Dan Anda harus menggunakan data, angka, dan penggunaan statistika dalam menggunakan pendekatan kuantitatif ini. Tujuannya adalah menjelaskan sebab-sebab perubahan dalam fakta-fakta sosial yang terukur. Dan karakteristiknya adalah menggunakan populasi dan sampel, dan semuanya itu ada perhitungannya. Menggunakan data kuantitatif yang diperoleh melalui pengukuran, proses yang baku, variabel, skala, dan seterusnya. Penelitian kuantitatif ini kebanyakan untuk orang sosial itu seperti momok karena menggunakan angka dengan angka, padahal penelitian ini adalah suatu tantangan tersendiri jika Anda berani menggunakan penelitian ini. Dan juga akan lebih enak meskipun Anda ribet membuat skala, Anda ribet membuat perhitungan-perhitungannya, tapi ketika ujian tidak ada pertanyaannya akan dapat menjatuhkan penelitian Anda karena isinya pasti ya atau tidak, dan tidak bisa ada yang lainnya. Tapi kalau penelitian kualitatif, nah itu bisa berkembang kemana-mana. Tapi kalau penelitian kuantitatif ini sangat dipagari dengan indikator-indikator atau variabel-variabel yang sudah Anda tetapkan. Metode penelitian kuantitatif yang pertama itu eksperimen. Pasti Anda juga sudah sering melakukan atau melihat contohnya eksperimen menumbuhkan kecambah. Anda ukur pertumbuhannya dari hari 1 sampai hari ke-10. Satu diletakkan di tempat gelap, satu diletakkan di tempat yang terang. Ini adalah jenis metode penelitian eksperimen. Kemudian metode penelitian ex post facto. Penelitian di mana peneliti berusaha menentukan penyebab atau alasan untuk keberadaan perbedaan dalam perilaku atau status dalam kelompok individu. Jadi ini mengungkap suatu kenyataan yang terjadi, misalnya kinerja pendeta di kawasan X dan di desa dan di kota. Dari data angka yang Anda peroleh, maka mungkin Anda dapat memberikan gambaran bahwa yang di desa itu bagaimana, yang di kota itu bagaimana, efektif yang mana, efisien yang mana, berdasarkan data angka yang Anda teliti. Jadi ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, itu disebut metode ex post facto atau jenis penelitian ex post facto. Kemudian metode korelasional, jenis penelitian korelasional atau hubungan. Jadi hubungan ini nanti bisa bersifat korelasi dan juga bersifat regresi melalui pengaruh. Jadi misalnya hubungan antara saat teduh dan kognitif Alkitab, apakah ada hubungannya atau tidak. Anda bisa melihat hubungan kognitif Alkitab terhadap pelayanan pastoral pendeta, misalnya seperti itu. Pemahaman kognitif mahasiswa teologi terhadap pelayanan pastoralnya. Nah, itu adalah jenis-jenis metode korelasi ataupun regresi, bisa memakai kata hubungan ataupun kata pengaruh, meskipun nanti jenis untuk analisis ujinya berbeda. Nah, itu adalah jenis-jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif.
Dan untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tentang penelitian teologis, fenomenologi, etnografi, dan mungkin satu kuantitatif ex post facto dalam 2 pertemuan ke depan. Jadi kita masih dalam kajian bentuk penelitian, tidak lebih dari itu. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.